Sekali lagi, 1, 2. Oke, ya. Halo Tribuners, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yaitu Komjen Suyudi Aryoseto mendukung langkah dari Dirjen Pas Kemenkumham yang memilih memindahkan Amar Zoni dan juga 5 terdakwa lainnya ke Lapas Nusa Kambangan atau Lapas Super Maksimum Security Karanganyar di Nusa Kambangan pada beberapa minggu lalu, di mana Amar Zoni diduga melakukan pengedaran dan juga pengedaran narkotika di dalam rutan Salemba pada Januari 2025 lalu. Menurut dari Suyudi Aryoseto, langkah dari dari Dirjen Pas Kemenkumham atau Kementerian Hukum sudah tepat karena Amar Zoni yang juga sebagai publik figur tidak seharusnya melakukan hal tersebut, sehingga ia menyayangkan kabar tentang Amar Zoni yang juga mengedarkan narkotika di dalam lapas, karena ia harus bisa memberikan contoh yang baik pada masyarakat. Sehingga dengan pemindahannya ke Lapas Super Maksimum Security Karanganyar di Nusa Kambangan adalah langkah yang tepat. Tujuannya menurut dari Suyudi Aryoseto untuk memberikan efek jera dan juga shock terapi kepada Amar Zoni dan 5 terdakwa lainnya, serta kepada para pelaku dugaan peredaran narkotika di dalam lapas agar tidak lagi melakukan perbuatannya karena hal itu melanggar undang-undang. Berikut keterangan dari Komjen Suyudi Aryoseto. Kita BNN Republik Indonesia, kita tidak memandang status siapapun. Ya. Kalau dia menjadi bandar, dia menjadi pengedar, pasti kita tangkap. Ya. Begitu juga dia pengguna, semua kalangan pasti kita akan selamatkan. Kita hantar mereka, kita bawa mereka untuk berobat ke rehabilitasi. Jadi seperti itu. Kalau bandar kita proses, ya kita hukum seberat-beratnya. Kalau pengguna pecandu kita obati. Pak, bagaimana peran BNN ketika ada penyebaran narkoba di dalam hutan atau lapas seperti yang lagi rame-rame akhir ini? Ya, begini ya. Namanya narkotika, ini barang kecil. Dia bisa masuk mana saja, termasuk ke dalam lapas. Kita tidak menutup itu. Masih ada. Tapi Kementerian Pas itu sudah sangat tegas. Para bandar-bandar yang masih bermain di dalam itu dipindahkan ke Nusa Kambangan. Ya, dimasukin ke penjara-penjara super maksimum. One man one cell. Jangan main-main. Ya, ini saya sangat mendukung sebagai Kepala BNN Indonesia. Ini langkah yang sangat bagus. Biar ada shock terapinya, termasuk semua kalangan. Yang seperti yang mungkin Mbak sampaikan tadi. Ya, ada figur siapapun. Kalau dia masih nakal di dalam, masukin ke penjara yang super maksimum. Ya tujuannya bukan kita ingin menyiksa, ingin memberikan pembelajaran shock terapi biar dia tidak melakukan hal lagi yang lebih jauh lagi, agar dia bertobat kembali ke jalan yang benar untuk kembali berproduktif. Seperti itu. Pak Raffi ada komentar nggak sih terkait hal itu? Saya juga rencananya dalam waktu dekat ini sama Pak Agus, Kementerian Pas ada kunjungan juga ke Nusa Kambangan. Nanti mungkin waktunya ya saya kasih tahu mungkin dalam waktu dekat. Akan bertemu Amar Zoni juga kan di dalam? Ya, kita lihat. Untuk memberikan semangat. Ini kan soalnya dibilang dia sebagai bisa dibilang pengepulnya lah, tapi menurut statement dari Dirjen Pas kalau dia itu bukan pengedar, ya, tapi itu, dari biar informasinya saya daripada salah-salah bicara, biar nanti biar dicek dulu kebenarannya, nanti ada pihak terkait yang akan lebih menjelaskan. Berarti menyayangkan nggak sih akan karena Amar Zoni salah satu artis juga, juga siapapun itu kalangan yang terkena menggunakan itu ya sangat disayangkan dan kita harus selamatkan. Bukan betul. Justru terakhir yang saya tambahkan, apalagi kalau yang bersangkutan ini baik itu pengguna, ya pecandu, apalagi bandar, seorang public figure, kita sangat prihatin. Karena apa? Public figure apapun status sosialnya, dari latar belakang apapun, itu harus memiliki tugas lebih, yaitu sebagai contoh, sebagai toladan kepada masyarakat. Ya, jadi kalau ada tokoh public figure yang terkena, saya selaku Kepala BNN Republik Indonesia sangat prihatin. Untuk itu, mari ya dalam kesempatan yang baik ini saya mengajak kepada seluruh tokoh public figure, apalagi ini harus bisa menjaga. Jangan sampai ya terjun coba-coba seperti tadi kita sampaikan bersama-sama. Karena semua tuh dimulainya dari coba-coba, ditawarin, akhirnya 2 kali nagih. Seperti itu.
mungkin dari pihak BNN dari atau Pak Prabowo ada evaluasi nggak buat rutan atau lapas, kenapa narkoba ini bisa masuk lagi ke dalam rutan gitu, sedangkan penjagaannya kan juga super ketat. Pasti namanya evaluasi itu dalam pekerjaan itu selalu untuk mencari yang terbaik, bukan hanya di lapas saja. Di tempat saya pun juga saya selalu mengevaluasi agar pekerjaan kita lebih baik, lebih produksi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Jangan lupa subscribe ya.